dan kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selama. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Ibadah syukur HUT ke-99 Jemaat Valipui di siang hari ini boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Silahkan. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24 menjadi pembimbing dalam syukur kita hari ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. King Jemaat nomor 50, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Sebelum kita ada dalam ungkapan syukur bersama, kita mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kita, supaya apa yang menjadi ungkapan syukur kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di alam yang terbuka dan luas ini, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang tak luput dalam dosa dan kesalahan. Sepanjang gereja, dari generasi ke generasi, bahkan di generasi sekarang, ada dosa yang tentu kami lakukan dalam kebersamaan dalam persekutuan. Kidung Jemaat 27. Kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengurniakan anaknya enggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Namun sekaligus, dengarkanlah firman Tuhan tentang cinta kasih Tuhan, supaya menjadi petunjuk hidup baru bagimu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang mau umur panjang, karena ini kan momen ulang tahun ya. Yang mau umur panjang, salam Ilham. Ilham salam. Saya lihat ini ada mulut yang tertutup dong, ini mau umur pendek kok. Sekali lagi, yang mau umur panjang, salam Ilham. Iya. Mama-mama yang mau umur panjang, salam. Salam saja. Mama yang mau umur panjang, salam. Mama-mama yang mau depus suami umur panjang, salam. Saya lihat ada mam tua satu tidak buka mulut, jangan sampai dia tidak suka depus suami. Bapak-bapak yang mau depus istri umur panjang, salam. Ay, bapak-bapak lebih keras, lebih besar. Semua yang mau umur panjang, salam.
Yang mau khotbah panjang, salam. Salam. Ah, ini suara mulai kecil di bagian situ. Mau umur panjang tapi tidak suka khotbah panjang. Iya, Bapak Mama, ulang tahun ke-99 itu kalau dia manusia itu pasti dia sudah jalan bongkok-bongkok ya. Itu sudah terlalu tua. Umur 99 ini kira-kira dia masih bisa kunyah jagung kok tidak. Itu sirip pinang saya lihat Bapak Gap ini tentu belum sampai 99 tapi sekarang tumbuh. Kalau 99 itu mall juga pasti dia tidak kuat. Itu usia yang tua sekali. Mengapa? Karena manusia itu termasuk salah satu dari sekian makhluk hidup yang identik dengan tumbuh. Identik dengan apa? Tumbuh. Sekali lagi, identik dengan tumbuh. Kita pun kumis dan jenggot ini, saya ini gunting, cukur, tapi kemudian dia muncul kembali. Mengapa? Karena dia, coba lihat samping kiri kanan kita pubah. Coba lihat mama dompung juga. Ada mama juga yang tumbuh, tapi di sini tidak ada saya lihat ya. Kita beli silet, cukur habis 2-3 kali, mesti beli lagi. Mengapa? Karena bulu kumis, jenggot, bulu ketiak. Ini barang dong tumbuh habis semua. Kuku juga begitu. Coba kita lihat kita kuku masing-masing. Kita gunting tiap minggu. Bahkan ada yang tiap bulan, tiap hari juga bisa ada. Tapi dia selalu tumbuh lagi. Sekali lagi selalu Tumbuh. Jadi ada mama-mama dan nona-nona itu mereka pun kuku itu panjang-panjang. Tadi saya lihat ada yang kuku panjang sekali. Pak Guru pun ini kayaknya 5 cm kok. Ya itu kalau pekerjaannya hanya mengajar, tapi yang biasa potong kayu, kasih bersih rumput, kasih bersih kebun, kalau dia pun kuku panjang itu nanti orang bilang, ah ini satu tidak tahu kerja. Biasa begitu Tapi sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang mengalami natur kita, karena secara fisik kita tumbuh. Sekali lagi secara fisik kita tumbuh. Tapi itu secara fisik, ada juga pertumbuhan secara pikiran. Dulu mungkin dia begitu jadi pribadi yang selalu berpikir tentang dia pun diri sendiri, tapi pikiran yang tumbuh di kemudian hari dia bukan hanya pikir tentang diri sendiri, dia pikir juga tentang orang lain. Ada juga emosi yang bertumbuh. Dulu itu orang bikin tak salah sedikit dia tukang marah-marah, tapi karena emosinya bertumbuh, dulu yang tukang marah-marah sekarang sudah jadi orang yang sabar. Yang dulu tukang marah-marah, salam. Ada Yang dulu tukang marah-marah sekarang tidak lagi. Coba bilang haleluya kuat-kuat. 1, 2, 3. Berarti kamu yang diam-diam dong ini tidak tumbuh. Itu emosi yang bertumbuh. Tapi juga ada orang bilang mental bertumbuh. Apa? Mental bertumbuh. Ini maksudnya begini, dulu itu dia kalau lewat itu jalan ada pohon besar di situ, apalagi gelap, dia tidak akan mau lewat situ. Mengapa? Karena mental dia sangat takut. Ketika dia mau pergi ke WC, datang kegiatan di satu tempat, ketika WC-nya jauh, kami kebanyakan pendeta-pendeta mungkin iman tumbuh, tapi kadang-kadang mental tidak Kita mau pergi ke kamar mandi juga kita mesti antar. Saya ini pusing gara-gara kadang-kadang mesti antar saya pun kawan yang pendeta perempuan dong ini. Mengapa? Karena mental belum tumbuh. Orang mental tumbuh itu kemudian menjadi orang yang rendah hati. Ternyata kita lihat bahwa dalam pribadi manusia saja bicara tentang bertumbuh itu ada berbagai macam aspek. Menyombongkan diri. Adalah saya dengar itu biasa bapak-bapak yang begitu. Kalau mama-mama pun begini. Bukan mau omong orang. Ini sebentar mereka cari kutu ini. Bukan mau omong orang, itu satu. Mam tua kalau pergi gereja ini 7 minggu lalu dia masih pakai 3 minggu lagi. Bukan mau omong orang. Sekali lagi, bukan mau omong orang, tapi sudah omong orang.
Itu mamtopu rambut suputi, tapi dari dulu sampai sekarang dia pun bahasa dia itu sudah tetap sama. Itu ciri orang yang tidak tumbuh. Sekali lagi tidak tumbuh. Dia mau jadi majelis berapa periode, dia mau ulang tahun gereja berapa kali sekalipun, kalau dia tidak tumbuh secara mental, secara iman, maka itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Kita semua tentu berharap 99 tahun jemaat Falikpui ulang tahun ini, jemaat ini juga sudah tumbuh. Iman jemaat, iman majelis, iman presbiter yang kemudian terlibat dalam lingkungan sosial masyarakat juga sudah sekali lagi tumbuh. Kita mesti menjadi pribadi yang seperti itu. Karena itu Bapak Mama, di dalam teks ini Yesus bicara tentang pertumbuhan, ternyata bukan kategori-kategori yang saya bilang tadi, tapi dia bicara tentang pertumbuhan secara rohani. Makanya tadi ayat 24 dia bilang begini, akan tiba saatnya orang menyembah bukan di dalam atau di tempat ini atau di tempat itu, di gereja ini atau di gereja itu, karena bagi bangsa Israel itu dan bangsa Samaria, mereka baku uji. Orang Samaria bilang menyembah di Gunung Moria yang betul. Ini perempuan dalam ini teks, ini orang Samaria. Dia bilang di Gunung Moria lebih betul. Sementara orang Yahudi bilang di Yerusalem lebih betul. Bapak Mama, menurut Bapak Mama mana yang betul? Moria atau Yerusalem? Coba yang Yerusalem bilang amin 1, 2, 3. Yang bilang Moria bilang haleluya. Tidak ada Tadi saya ini omong dengan ini Bapak, ini kita bilang biasa bilang bangsa boleh? Bang Mat. Wih, ini memang Bapak populer sekali, saya mau kenalin. Betul, Bapak pemegang kunci di sini, maksudnya Bapak yang biasa jaga-jaga. Tapi dalam teks ini sekaligus mengingatkan kita bahwa bukan tentang Moria atau Yerusalem, bukan tentang di gereja lama atau gereja baru, bukan tentang gereja di kota atau di desa, tapi tentang penyembahan ibadah yang kita lakukan di dalam roh dan kebenaran. Selama kita di dunia, itu normal. Tapi bukan tentang itu semua. Bukan tentang gereja kecil, gereja besar. Bukan tentang jemaat kecil, jemaat besar. Tetapi tentang di dalam roh dan kebenaran. Kita mesti akui itu dulu. Bahwa kita menjadi pribadi, menjadi orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hari ini kita berkumpul di sini karena kita percaya pembukaan tadi lagunya Tuhan Allah hadir. Sekali lagi Tuhan Allah hadir pada saat ini. Omnipresent di bahasa Latin, maha hadir. Dia hadir kapanpun dan dimanapun, dalam situasi apapun di dalam kehidupan kita, dia hadir. Sehingga penyembahan dalam roh dan kebenaran itu bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Amin kok tidak? Kita mesti aminkan itu dalam kehidupan kita. Sehingga di gereja kita baik, sampai kebun kita juga baik. Di gereja kita orang buat salah kita bersabar. Di rumah juga orang buat salah kita bersabar. Jangan di gereja kita jadi baik, penuh dengan Roh Kudus. Di rumah kita penuh dengan roh. 1, 2, 3 kita penuh dengan roh. Bukan pendeta yang ngomong Karena itu mesti kita alami dalam hidup kita. Bertumbuh dalam roh dan kebenaran. Sampai di sebelah ini Nona dengan bangga juga tutup Bapak Eko. Biasa kan kalau 100 merah tuh mereka angkat baru lepas begini toh. Tapi karena 500 dia kasih masuk dan tangan-tangan di dalam. Baru lepas di situ. Akhirnya persembahan sudah lewat. Mereka lihat ini nenek tadi tidak kasih. Jadi ini tante dengan Nona siku nenek. Nenek, kami kasih tapi nenek tidak kasih. Itu tidak baik nenek. Kemana dengan nenek? Ini nenek bilang begini, sudah kamu 2 kasih saya, karena Tuhan juga tahu itu bukan kamu uang, itu saya punya. Karena begini nenek, biar siapa mau kasih tapi dia tahu bahwa itu sama uang, dia punya uang. Manusia lihat don 2, tapi Tuhan lihat siapa?
Tuhan lihat siapa? Tuhan lihat ini nenek. Tuhan tahu. Amin kok tidak? Jadi kamu mau tak putar ke manapun, mau munafik seperti apapun, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tidak bisa di gereja kamu dihormati setengah mati, sementara di dalam rumah kamu bermusuhan setengah mati. Tidak bisa. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tidak bisa kamu berdoa dengan luar biasa sampai orang puji-puji kamu, tapi hati kamu menyimpan sian dan dengki. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Makanya firman Tuhan bilang begini. Matius 5 ayat 22 sampai 24 itu bilang begini. Sebelum kamu pergi dan mempersembahkan persembahanmu dan di tengah jalan, kamu mengingat bahwa kamu punya hubungan yang tidak baik dengan salah seorang saudaramu, simpanlah persembahanmu di pintu gerbang, pulanglah dahulu dan berdamai. Sebab percuma nanti. Mengapa? Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu mengakui seluruh keberadaan kita. Bap mama yang datang gereja tiap hari, ibadah rajin, tapi ingat pulang sampai rumah harus belajar berdamai dengan suami istri. Belajar mengampuni orang tua yang menyakitimu. Belajar untuk meninggalkan kesombongan secara pribadi. Karena Tuhan tahu. Sekali lagi, karena Tuhan tahu. Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan mengenal hati. Melihat hati. Itu yang kedua. Yang keberapa Bapak Mama? Saya lihat ada yang sumulai kepala mau jatuh ini. Gas atau rem? Mama mau dong saya tanya duluan. Mama gas atau rem? Wah, mama besar lumayan. Saya dengar bapak kira-kira lebih besar atau lebih kecil. Bapak-bapak. Hei, belum mama. Gas atau rem? Woi, ini gas. Masih seperti orang mau mengantuk begitu. Baik, saya tambah satu hal. Kita bicara dalam roh dan kebenaran, bicara tentang kedekatan dengan Tuhan, bicara tentang saling mengenal. Lewat pengenalan, maka kemudian terciptalah sebuah hubungan dan relasi. Lewat sebuah relasi yang semakin dekat, maka orang semakin saling mempercayai. Kita bukan sekedar percaya Tuhan, tapi kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita mempercayakan keluarga kita, gereja kita, desa kita. Mengapa? Karena kita tahu dia orang yang bisa, dia Tuhan yang bisa diandalkan. Ada banyak Yesus dulu di Yerusalem, tapi hanya satu Yesus yang kita kenal, menebus kita sebagai manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Ada banyak yang nama Yesus waktu itu, tapi hanya satu Yesus yang bisa mengampuni dosa. Siapa dia? Tidak tahu. Siapa dia? Sekali lagi, siapa dia? Suara Noe begini, ini rem. Ini gas rusak. Siapa dia? Yesus Kristus. Hanya satu. Maka kita mesti mengenal dengan baik. Saya mau tanya bapak-bapak, salam. Bapak-bapak waktu ke Kupang naik kapal feri atau naik pesawat? Yang pernah naik feri coba bilang haleluya. Haleluya. Waktu naik feri, itu kapal mau tenggelam juga kita susahkan kita punya nyawa di situ Dia mau tabrak apa, kok dia mau tenggelam di tengah laut, kok dia tidak lewat itu arus Mulukumbang, kok kita susahkan apa kita sudah serahkan. Tapi pertanyaannya, bapak-bapak dong kenal itu kapten kapal kok tidak? Tidak kenal. Lalu kenapa serahkan nyawa di orang yang kamu tidak kenal? Hah? Bapak-bapak salam. Bapak-bapak dong mulai ini sudah mulai ragu ini. Bapak-bapak salam. Kenapa? Karena dia pengemudi. Tapi kalau itu orang tidak baik, kamu tidak kenal. Mama salam. Mama salam, Elhem. Kalau kamu naik ojek dari sini ke Kalabahi, terus itu orang kamu tidak kenal, dia tahu bawa motor atau tidak, atau waktu dia naik motor juga, dia baru lari, bisa dia hampir lari masuk di lubang situ, kira naik dengan dia atau tidak? Mama salam, mau naik atau tidak? Terus kalau Bapak Gasper bilang begini, mari saya yang antar.
atau kita pubang mati. Bab tua di mana? Bab tua yang bilang mari kau saya di muka kamu di belakang. Kira-kira bab mama orang naik kau tidak? Itu taruh turun itu kalang mana itu bab tua gas tambah. Bab pengenalan kita akan satu membuat kita seharusnya sampai pada titik mempercayakan sebagian atau semuanya. Pengetahuan kita tentang sesuatu, kapal feri tadi karena kita tahu, oh ini kapal supi datang jadi kita naik itu tidak apa-apa. Itu sekedar tahu. Tapi pengenalan yang lebih dalam membuat kita sanggup mengandalkan seseorang atau sesuatu. Semakin kamu mengenal Kristus, semakin kamu mengenal Yesus, semakin kamu mau mempercayakan hidupmu, keluargamu, gerejamu kepada Dia. Sebab kamu tahu Dia penolong yang paling pasti. Amin kok tidak? Dia penolong yang paling pasti. Sehingga orang yang ragu-ragu untuk kasih di Tuhan itu dia tidak kenal baik-baik. Sekali lagi dia tidak ada jalan yang salah. Sekali lagi saya mau kasih tahu, kalau Tuhan menyertai kita selalu tiba di tujuan yang tepat. Sekali lagi kita sampaikan dengan kuat-kuat, bersama Tuhan saya sampai di tujuan yang tepat. Sekali lagi pegang tangan samping kiri kanan. Kali ini saya mau kamu saling mendoakan, tidak ketawa ini kali. Pegang tangan dan mendoakan orang di samping kiri kananmu yang tangannya kamu pegang. Mari kita sampai di tujuan yang tepat. Bap mama dong, bap pegang tangan kok tidak? Bap pegang tangan dan saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap orang harus datang kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini pribadi kami di tengah perjalanan kehidupan kami. Kami mau sungguh-sungguh hidup menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran kapanpun dan dimanapun. Kami mau jadi keluarga yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan kapan dalam roh dan kebenaran. Kami mau menjadi gereja yang hidup dalam roh dan kebenaran dari Tuhan. Tolong orang yang kami pegang tangannya ini, supaya dia menjadi juga pribadi yang hidup dalam roh dan kebenaran, sehingga semakin mengenal dan semakin dekat dengan Tuhan, berjalan bersama-sama Tuhan, supaya sebagai persekutuan saudara bersaudari, kami percaya bersama Tuhan, kami akan sampai di tujuan yang tepat. Usia gereja yang ke-99 tahun menjadi misteri akan kemana. Tapi di dalam Tuhan kami percaya, kami selalu akan sampai di tujuan yang tepat. Terima kasih Tuhan, sang jalan kebenaran dan hidup. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan sampai selama-lamanya.